Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Aulia Rahab dengan NPM 20082600085. Di sini saya akan menjelaskan materi dari blok Basic System Organ of Special Reproduksi and Urinaria Tract. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi penglihatan. Di sini kan saya akan menjelaskan pertama kali itu mengenai anatomi dari penglihatan atau anatomi dari mata. Eh, Pertama dari anatomi mata itu, pertama itu ada supersilia atau alis. Jadi supersilia ini bagian organ mata yang ditumbuhi rambut halus, kemudian di sisi superior sebagai pelindung bulbus okuli dan sebagai kosmetik. Kemudian ada palpebra. Jadi palpebra ini atau kelopak mata. Palpebra itu ada superior, itu dia berada di sisi atas. Kemudian ada palpebra inferior di sisi bawah. Lalu ada rima palpebra, celah pada palpebra superior dan inferior. Kemudian ada commissura palpebrarum, lateralis, dan medialis. Itu dia struktur rima palpebra yang meluas dan membentuk pertemuan. Kemudian ada angulus oculi, medial, lateral, dan sudut pada kelopak mata. Kemudian ada konjungtiva. Jadi konjungtiva ini dia merupakan struktur berupa selaput lendir bening lanjutan dari palpebra yang menjadi permukaan belakang dari palpebra superior dan inferior. Jadi pada konjungtiva ini pertama ada konjungtiva palpebra superior, lalu ada tunica konjungtiva palpebrum inferior, kemudian ada konjungtiva bulbi, lalu ada konjungtiva fornix. Jadi konjungtiva fornix ini dia merupakan pertemuan struktur konjungtiva tarsal dengan konjungtiva bulbi dan dia mengandung banyak pembuluh darah nih pada konjungtivanya. Kemudian ada bulbus oculi. Jadi bulbus oculi ini dia ada struktur berturut-turut, dia dari luar ke dalam. Pertama itu ada kornea. Kemudian yang kedua itu ada sklera, kemudian iris. Jadi iris ini di tengahnya itu ada lubang atau pupil. Kemudian ada corpus ciliare. Lalu ada choroidea atau tunica vascula, yaitu dia berpigmen dan juga ada banyak pembuluh darah. Dan yang terakhir itu ada retina. Jadi pada bulbus oculi ini ada media refraksi. Jadi pada media refraksi ini uh, dia yang transparent itu terdapat 4 struktur, yaitu pertama ada kornea, lalu aqueous humor, kemudian itu ada lensa, kemudian ada corpus vitreum. Jadi pada aqueous humor ini dia itu cairan yang mengandung sedikit albumin, kemudian dia mengisi ruang di antara permukaan depan dan dari lensa dan permukaan belakang kornea, yaitu daerah yang disisi oleh aqueous humor itu dibagi menjadi dua lagi tuh. Yang pertama itu ada kamera oculi anterior atau anterior chamber, kemudian ada kamera oculi posterior atau posterior chamber. Pertama, lalu yang kedua itu ada lensa nih. Jadi kan lensa itu terletak di antara iris dan corpus luteum. Jadi dia itu di sisi tengah permukaan depannya itu akan berhubungan dengan pupil. Lensa ini dia itu sangat transparan, jernih, tidak berwarna. Kemudian bentuknya itu biconvex. Kemudian yang terakhir nih ada corpus vitreum. Jadi pada corpus vitreum itu dia gelnya itu dia gel transparan yang berisi bola mata di belakang lensa dan juga pada korpus vitreum ini dia tidak terdapat eh, pembuluh darah. Kemudian ada cavum orbita. Jadi cavum orbita ini dia rongga yang separuh sisi anterior ditempati oleh bulbus oculi.
Selain itu juga diisi oleh jaringan lemak, fascia, otot, pembuluh darah, dan juga otot lacrimalis. Jadi kafum orbita ini dibentuk oleh tulang frontal, tulang osteomidalis, tulang platum, dan juga lacrimalis. Jadi struktur kafum orbita ini dia ada tiga. Yang pertama ada foramen opticum atau canalis opticum. Jadi ini merupakan lubang yang dilalui oleh arteri ophthalmica dan nervus 2 serta penghubung dengan intrakranial. Yang kedua itu ada visura orbita superior. Jadi visura orbitalis superior ini dia lubang yang dilalui oleh vena ophthalmica subnervus 3, 4, dan juga 5. Kemudian ada visura orbitalis inferior. Dia lubang yang dilalui oleh vena ophthalmica inferior. Kemudian ada apparatus lacrimalis. Jadi apparatus lacrimalis ini ada 5. Pertama itu ada glandula lacrimalis, lalu ada lacrimalis, kemudian ada caniculi lacrimalis, kemudian ada sulcus lacrimalis, dan terakhir itu ada ductus nasolacrimalis. Kemudian ada pembuluh darah organ orbita atau mata. Yang pertama itu dari arteri, jadi ada arteri ophthalmica dan ada beberapa percabangannya itu merupakan cabangan dari arteri carotis interna. Kemudian ada vena, yaitu ada vena ophthalmica superior dan juga vena ophthalmica inferior. Jadi kedua vena ini akan bermuara ke sinus cavernosus. Kemudian ada persarafan. Jadi pada persarafan itu dia ada nervus opticus, ada nervus oculomotoris, kemudian ada nervus trochlearis, kemudian ada nervus abducens, kemudian ada cabang-cabang nervus ophthalmicusnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fisiologi penglihatan. Pertama itu ada cahaya datang pada mata atau sumber cahaya. Kemudian dia akan masuk nih ke mata melalui kornea. Jadi dari mata itu akan melewati pupil yang lebarnya itu akan diatur oleh iris. Kemudian akan dibiaskan oleh lensa. Dari lensa ini terbentuklah bayangan di retina yang bersifat nyata, terbalik, kemudian akan diperkecil. Kemudian sel-sel batang eh, dan sel kerucut meneruskan sinyalnya ini cahaya melalui saraf optik. Kemudian otak akan membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina. Dari objeknya itu terlihatlah sesuai dengan aslinya. Kemudian dari semua yang saya jelaskan tadi, saya mengambil referensinya ini. Mungkin itu saja yang saya dapat dapat jelaskan mengenai anatomi dan fisiologi penglihatan. Mungkin ada salah-salah kata atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.